Pernah nggak sih kamu ngerasa udah usaha mati-matian, doa juga nggak pernah putus, tapi kok kayak ada aja gitu pintu rezeki yang macet, nggak mau kebuka? Ternyata kuncinya mungkin ada di tempat yang selama ini kita anggap sepele. Nah, itu dia perasaannya. Perasaan di mana kita udah coba semuanya, banting tulang siang malam, tapi kok hidup rasanya gini-gini aja, mentok. Rezeki rasanya serat, masalah datang terus-terusan, kesempatan bagus kayaknya lewat gitu aja di depan mata. Kenapa ya? Well, mungkin bukan usaha kita yang kurang, tapi bisa jadi ada satu kunci utama, semacam master password buat ngebuka semua pintu keberkahan hidup yang sering banget kita lupain. Dan inilah dia passwordnya. Formula paling simple tapi paling dahsyat. Ridho orang tua itu sama dengan ridho Allah. Titik. Ini bukan cuma kata-kata mutiara, ini adalah kode akses langsung ke pusat keberkahan. Ini bukan opini lo ya, tapi kaidah yang langsung disampaikan sama Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Coba deh bayangin gini. Sinyal wifi spiritual kita ke langit, itu routernya ada di rumah. Siapa routernya? Ya orang tua kita. Kalau routernya kita jaga, kita rawat, sinyalnya bakal 5G. Kenceng banget. Tapi kalau kita cuekin, apalagi kita rusak, ya jangan kaget kalau koneksi ke sumber berkah jadi lemot atau bahkan putus total. Oke, sekarang kita bahas yang praktisnya. Kalau kunci ini kita pegang erat-erat, pintu apa aja sih yang langsung kebuka di dunia ini? Soalnya, efeknya itu kayak domino loh. Satu kebaikan kecil ke mereka bisa ngeruntuhin tembok-tembok masalah yang kita kira nggak mungkin dilewatin. Begitu ridho mereka kita dapetin, minimal ada 4 hal yang langsung kerasa. Pertama, rezeki yang tadinya mampet, tiba-tiba bisa lancar dari arah yang nggak disangka-sangka. Kedua, hati yang tadinya galau terus, jadi jauh lebih adem, lebih tenang. Ketiga, hidup tuh rasanya jadi lebih berkah, lebih cukup. Dan keempat, urusan yang tadinya ribet banget, mendadak ada aja jalannya, dipermudah. Ini bukan kebetulan, ini konsekuensi langsung dari menjaga router spiritual kita tadi. Tapi yang jarang banget kita sadari, kekuatan mereka itu lebih dari sekedar ridho. Mereka punya semacam senjata pamungkas. Dari semua doa yang ada di dunia ini, ada 3 jenis doa yang disebut paling mustajab. Tembus langsung ke langit, tanpa filter. Dan salah satunya, doa tulus orang tua buat anaknya. Ini tuh kayak superpower spiritual yang mereka punya. Dan ini baru permulaannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling ekstrimnya. Ada satu kisah nyata yang jadi bukti paling kuat. Gimana bakti ke orang tua bisa bikin nama seseorang yang tadinya bukan siapa-siapa, malah jadi buah bibir di seluruh penjuru langit. Siapakah dia? Di zaman Nabi, ada seorang pemuda dari Yaman. Dia bukan sahabat dekat Nabi, bukan orang kaya, bukan bangsawan. Malah sebaliknya, dia hidup miskin dan punya penyakit kulit. Orang-orang di kampungnya aja mungkin nggak banyak yang kenal dia. Bener-bener orang biasa. Namanya Uwais Al-Qarni. Kenapa dia bisa begitu spesial sampai-sampai namanya dikenal oleh para penghuni langit? Jawabannya cuma satu, baktinya yang totalitas, yang luar biasa kepada ibunya. Jadi ceritanya, ibunya yang udah tua dan lumpuh punya satu keinginan besar, pengen pergi haji. Masalahnya, Uwais ini miskin banget, nggak punya kendaraan sama sekali. Apa yang dia lakuin? Dia beli seekor anak lembu. Terus setiap hari, selama 8 bulan penuh, dia gendong anak lembu itu naik turun bukit buat latihan. Sampai akhirnya, dia ngerasa cukup kuat buat ngegendong ibunya jalan kaki dari Yaman sampai ke Mekah. Coba deh bayangin dedikasinya. Dan disinilah bagian yang bikin merinding. Waktu sampai di depan Ka'bah, sambil masih ngegendong ibunya, dia nggak minta apa-apa buat dirinya sendiri. Nggak minta kaya, nggak minta sembuh. Doanya cuma satu. Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku. Terus ibunya nanya, lah terus dosamu gimana nak? Dia jawab, cukup ridho ibu yang jadi surgaku. Dan ini insight pertama yang dalam banget. Bakti sejati itu sama sekali nggak egois. Fokusnya 100% kebahagiaan orang tua. Klimaksnya di sini. Nabi Muhammad yang bahkan belum pernah ketemu langsung sama Uwais ngasih pesan khusus kedua sahabat terbaiknya, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Beliau bilang, kalau kalian ketemu dia, mintalah doa ampunan darinya. Kebayang nggak? Seorang nabi minta 2 sahabat utamanya buat minta didoain sama seorang pemuda miskin dari Yaman. Kenapa? Murni karena baktinya yang luar biasa ke ibunya. Ini nunjukin betapa tinggi derajatnya di mata Allah. Oke, kisah Uwais tadi emang levelnya dewa banget ya, standar emas. Tapi ini mungkin bikin kita mikir, gimana kalau kondisi kita beda? Gimana kalau misalnya orang tua kita beda keyakinan? Apakah aturannya masih sama?
Pertanyaannya, apakah kewajiban kita buat berbakti dan berbuat baik itu jadi otomatis gugur? Jawabannya, mungkin bakal bikin kamu kaget. Ternyata Islam ngatur ini dengan sangat adil dan indah. Gini prinsipnya, dan ini penting banget. Untuk semua urusan duniawi, misalnya ngebantu mereka, ngurus kebutuhan mereka, ngobrol sopan, kita wajib ngasih pelayanan terbaik. Tapi kalau mereka minta kita ngelakuin sesuatu yang bertentangan sama akidah kita, nah disitulah batasnya, kita harus menolak. Kuncinya, nolak dengan cara yang paling halus, paling lembut dan penuh hormat, tanpa nyakitin hati. Dan dasarnya itu langsung dari Al-Quran. Pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah, ini insight kedua yang krusial banget. Ketaatan dalam urusan akidah emang ada batasnya, tapi kewajiban buat berbuat baik, ngejaga hubungan, nunjukin kasih sayang dalam urusan dunia, itu nggak ada batasnya sama sekali. Beda agama bukan berarti putus silaturahmi. Oke, sekarang kita tarik semua pelajaran ini ke zaman kita, zaman serba digital. Gimana caranya kita menggendong orang tua kita di era sekarang? Baktinya mungkin bukan lagi soal gendong fisik, tapi soal perhatian dan prioritas. Coba deh sesekali telepon, jangan cuma ngechat. Dengar suara kita itu bisa jadi obat kangen buat mereka. Atau transfer sedikit rezeki tanpa mereka minta, itu bisa jadi kejutan yang bikin mereka senang banget. Luangin waktu buat video call, cuma buat lihat senyum mereka. Dan yang paling penting di zaman sekarang, pastiin mereka udah senyum hari itu sebelum kita sibuk update story tentang kebahagiaan kita sendiri. Dan jangan pernah lupa, standar hormat ke mereka itu tinggi banget. Sampai-sampai Al-Quran ngelarang kita bilang, cuma satu kata pendek yang nunjukin sedikit aja rasa kesal atau jengkel. Itu udah dilarang. Ini nunjukin betapa mulianya posisi mereka di mata Tuhan. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kalau sekarang kamu lagi ngerasa hidup ini berat, rezeki seret, semua pintu kayak ketutup. Coba deh, berhenti sejenak, lihat ke dalam. Mungkin bukan usahamu yang kurang. Mungkin cuma doa tulus dari lisan mereka aja yang belum turun buat mulai ini. Jangan pernah tunggu sampai mereka nggak ada, baru kita sadar betapa berharganya kunci ini. Pintu surga yang paling gampang dijangkau, yang paling dekat sama kita, itu ada di rumah kita. Selama mereka masih bernafas, kesempatan emas itu masih terbuka lebar. Ambil kuncinya, dan buka pintu keberkahanmu sekarang juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة